Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, puji syukur atas kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hari ini Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 kita dapat beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini wabah virus corona masih belum berlalu, tapi atas kasih Tuhan dengan peralatan yang canggih saat ini kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah walaupun dari rumah. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan ibadah kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Gerson Effendi, Master Teologia. Untuk itu, mari sidang jemaat kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan sebelum ibadah kita ditahbiskan, kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bait yang pertama dan yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Pujian yang megah
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji Tuhan dari pop rohani sejauh timur dari barat. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya pada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Segala kemuliaan yang
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Yang demikian bunyinya, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasihatku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 473A. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta Gerson Effendi MTH, kita akan mendengarkan pujian dari MGS Voice. Silakan. Apa saja ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, derayan air mata tak tertahankan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tentang
biasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan sibuk kata, menyerayang air mata, tak tertahankan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, terikat tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami tak bersama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami tak bersama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Allah yang maha tinggi, kami datang ke hadirat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah memelihara hidup kami hingga hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua agar firman Tuhan ini tidak sia-sia. Pakai hamba-Mu sebagai alat untuk mewartakan firman-Mu ya Tuhan. Buatlah hamba-Mu pandai menyampaikan firman ini, sehingga dimengerti, dipahami dengan baik. Sehingga ajaran yang terkandung dalam firman-Mu ini dapat dihayati dan dikerjakan dalam kehidupan kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja Kalimantan dan Pengelis, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yang bunyinya adalah sebagai berikut. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom. Saudara-saudara, tema dari nats kita hari ini yang diperhadapkan untuk kita yaitu kasih yang relevan. Dan tema ini didasarkan dari dua ayat. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Saya bacakan ulang dua ayat ini. Demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1677 di Jerman, di kalangan gereja Lutheran, lahirlah sebuah gerakan yang menekankan tentang kesalehan hidup, yang terkenal dengan istilah pietis. Awalnya gerakan ini tidak begitu diterima di kalangan gereja Lutheran. Tapi semakin lama orang mengerti aliran ini mempunyai nilai yang baik untuk memperbaharui kehidupan. Orang Kristen harus saleh. Orang Kristen harus mampu menghindari diri dari dunia. Ini salah satu ajaran yang terkandung dari gerakan pietis ini. Mereka melarang jemaat untuk main judi. Mereka melarang jemaat minum-minum sampai mabuk-mabuk. Mereka juga melarang orang menonton bioskop, mendengarkan musik rock dan sebagainya. Mereka hanya memuji Tuhan. Gerakan pietis ini juga melarang orang untuk hidup bersenang-senang. Untuk apa membuang waktu bersenang-senang? Alangkah baiknya seorang Kristen mengisi hidupnya dengan membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, menghubungkan dirinya dengan Allah.
Saudara-saudara, gerakan ini bukanlah gerakan asal muncul, ini suatu gerakan yang lahir dari situasi yang dihadapi pada waktu itu, di mana ada perang agama berlangsung selama 30 tahun di Jerman antara gereja Katolik dan Reformasi. Perang agama ini sudah menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri. Manusia juga hancur. Kebudayaan manusia rusak. Moral manusia merosot, nilai-nilai agama berantakan. Kemelaratan, kemiskinan juga berlangsung begitu lama, sehingga hidup itu tidak lagi damai. Pelacuran merajalela. Pendidikan tidak ada lagi. Yang ada adalah perpecahan dan kehancuran. Masyarakat tidak berpendidikan, tertinggal. Akibat situasi ini muncullah gerakan ini dalam rangka ingin memperbaharui kehidupan jemaat, agar jemaat hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kepedulian terhadap sesama. Saling tolong menolong, tidak individual. Hanya memikirkan dirinya sendiri, sedangkan orang lain diabaikan. Gerakan ini juga membentuk persekutuan dalam jemaat, agar dapat belajar bersama-sama tentang firman Allah. Saudara-saudara, nats kita hari ini yang sudah saya bacakan tadi, ayat 15 dan ayat 21. Melalui perkataan Yesus pada ayat 15 dan ayat 21 ini, Yesus mau apa yang sudah ia lakukan bersama-sama dengan para murid harus dilanjutkan. Tidak bisa berakhir pada salib. Pekerjaan Allah tidak bisa berakhir pada kematian. Karena setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kehidupan yang kekal. Jadi hidup ini berlanjut, tidak bisa berakhir. Kalau mereka mengasihi Yesus, maka mereka juga harus semakin menjadi saudara bagi sesamanya, peduli. Sebagaimana Yesus peduli terhadap orang miskin, orang kusta, orang yang dipinggirkan, yang ditinggalkan. Yesus ingin para murid melanjutkan ini, agar manusia boleh menjadi saudara bagi sesamanya karena kasih. Ketika manusia menjadi saudara bagi sesamanya, maka kepedulian itu akan terjadi. Kasih itu akan relevan. Jadi kasih tidak bisa selesai pada ibadah. Kasih tidak bisa selesai pada pujian. Kasih tidak bisa selesai pada doa-doa. Kasih tidak bisa hanya selesai pada formalitas kegiatan gerejawi, tetapi dilanjutkan kepada sesama. Maka di sini dapat dikatakan kasih itu relevan. Dan ketika kasih itu relevan, benar apa yang dikatakan Yesus,
di mana kamu menolong orang lain, mengasihi orang lain, maka sama artinya kamu sedang mengasihi aku. Tuhan memberkati firman-Nya. Salam sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Engkau sudah mengajarkan kepada kami arti kasih yang sempurna itu. Ia tidak tinggal dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian kami. Ia harus berlanjut pada kehidupan yang nyata bagi sesama, sehingga satu dengan yang lain saling peduli, saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan berkaitan dengan situasi yang ada saat ini, ajarkan kami untuk peduli terhadap sesama kami, terutama orang-orang yang lemah dan berkekurangan yang ada di sekitar kami, agar mereka boleh dikuatkan dan dihibur. Walaupun situasi yang sulit pada saat ini, tapi mereka mampu bertahan dan senantiasa hidup di dalam iman kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia maupun lingkungan GKE, di mana saja berada, di perkotaan maupun di pedalaman. Kami mohon agar kami semua ikut ambil bagian dalam program pemerintah saat ini untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Biarlah melewati mimbar gereja, kami selalu mengingatkan agar jemaat selalu tinggal di rumah. Ketika mereka keluar, mereka harus menggunakan masker dan menjaga jarak agar tidak bersentuhan, sebab ini semua akan mengakibatkan tertularnya COVID-19. Biarlah gereja-gerejamu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi semua ini, sehingga pada akhirnya COVID-19 ini dapat diatasi dan kami semua dimerdekakan dari berbagai macam kesulitan yang kami alami saat ini. Kami berdoa buat orang-orang yang sudah lanjut usia, yang rentan terhadap wabah ini. Kami memohon agar Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka dikuatkan, diteguhkan dalam iman, dan terus menjaga diri agar dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Disiplin dan menjaga diri dengan baik. Berkati mereka agar mereka tetap dikuatkan dan dihibur di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua dalam pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan. Biarlah kebahagiaan ada dalam hidup mereka, dan dengan bertambahnya usia perkawinan, mereka juga semakin saling mengasihi, semakin mengerti bahwa Tuhan selalu hadir dalam bahtera kehidupan mereka. Di tengah gelombang kehidupan yang berat ini, tapi mereka percaya Tuhan akan menuntun mereka sampai pada tujuan. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran,
Dengan pertambahan usia itu mereka kiranya selalu mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan mereka demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit, dari hal yang salah, dan mantapkan mereka untuk terus melangkah ke masa depan. Biarlah mereka semua boleh mengalami lagi ulang tahun, perkawinan, dan kelahiran di tahun yang akan datang. Beri kesehatan, bahkan kemurahan Tuhan hadir selalu dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang saat ini beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Biarlah seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh meninggalkan minggu ini memasuki minggu yang akan datang dengan rasa syukur karena penyertaan dan berkat Allah dalam hidup kami. Mampukan lagi kami ya Tuhan untuk mampu menjaga diri kami, dan biarlah dengan kedisiplinan yang kami lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, kami tetap sehat, kami tetap hidup dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan jadikanlah kami juga sebagai alat, walaupun kami tinggal di rumah, kami tetap mampu berbagi, peduli bagi sesama sebagaimana firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita menyampaikan persembahan, kita akan mendengarkan nas pengantar dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu sungguh tiada bertara, sehingga setiap waktu kami hanya ingin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atas segala berkat, sukacita, dan kebahagiaan yang kami nikmati dalam hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda bukti dan syukur kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu, untuk melayani Engkau dan sesama kami manusia. Berkatilah sekalian kami yang telah mempersembahkan ungkapan syukur ini ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengantar persembahan ini, sementara kantong kolektif diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 265, bait yang pertama dan yang kedua, bukan karena upahmu.
bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur dan bersyukur selamanya. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk bersatu dalam iman bersama-sama dengan sekalian orang percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kudus dan am, dan biarlah masing-masing kita mengaku di hadapan Allah demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita atas pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kami Majelis Jemaat Gereja Hosiana mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.